Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sampaikan atau kita ungkapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini, di hari pertama bulan Ramadan di tahun ini, kita telah diberikan nikmat keselamatan, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga kita masih dapat menempati bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir, mari kita perbanyak sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh seluruh umat manusia. Bukan hanya dinantikan oleh umat Islam, tetapi oleh seluruh umat manusia yang ada di bumi Allah ini. Khususnya umat Islam, kita sangat mengharapkan bulan Ramadan ini datang kepada kita. Kita mengharapkan umur kita sampai kepada setiap bulan Ramadan di dalam setiap tahunnya. Sehingga ketika bulan Sya'ban kita selalu mengungkapkan doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'bani wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan yang telah kita nantikan, bulan yang kita harapkan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan telah kita masuki pada hari ini, yaitu hari yang pertama pada bulan Ramadan di tahun ini. Nah, mengingat dengan bulan Ramadan, di dalam kitab-kitab ulama yang telah dituliskan oleh ulama kita, banyak penamaan-penamaan lain yang disebutkan kepada bulan Ramadan. Di antara nama-nama yang disematkan kepada bulan Ramadan itu akan kita bahas pada kultum yang singkat ini. Semoga penjelasan ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Nama-nama lain yang disematkan kepada bulan Ramadan itu sebenarnya sangat banyak. Tetapi pada hari ini saya akan membahas beberapa nama lain dari bulan Ramadan yang sering kita dengar, dan apa hikmah dibalik nama-nama yang diberikan itu. Yang pertama, nama yang diberikan kepada bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Apa yang dimaksudkan dengan Syahrul Quran? Yaitu bulannya Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan dengan bulannya Al-Quran? Karena pada bulan Ramadan inilah permulaan dari Al-Quran itu Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikatnya, malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Juga pada bulan Ramadan ini kita selalu dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu setiap bulan Ramadan, musola, masjid, langgar, surau selalu ramai dikunjungi umat Islam untuk melaksanakan tadarus tilawah Al-Quran. Jadi diharapkan kepada kita yang mendengarkan ini juga untuk terus memperbanyak bacaan Al-Quran kita, baik di rumah, di masjid, di tempat kerja, baik di waktu-waktu yang luang atau waktu-waktu yang istimewa seperti setelah selesai sholat.
Nah, semoga syahrul Quran ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nama yang kedua dari bulan Ramadan itu adalah Syahrus Syam. Syahrus Syam itu yaitu bulan puasa. Nah, bulan puasa ini adalah penamaan yang sudah sangat lazim dinamakan kepada bulan Ramadan. Karena sebulan penuh pada bulan Ramadan bagi orang-orang Islam yang sudah akil balik atau sudah dewasa merupakan suatu kewajiban yang terdiri dari rukun Islam yang ketiga, yaitu melaksanakan bulan Ramadan secara penuh. Jika tidak ada halangannya maka kita wajib melaksanakan bulan Ramadan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melakukan atau melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat atau kaum-kaum sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagi orang-orang yang tidak dapat melaksanakan bulan Ramadan atau memiliki halangan tertentu yang dibolehkan dalam hukum fikih, maka wajib mengganti atau mengqada bulan Ramadan ini di hari-hari yang lain atau melaksanakan fidyah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Semoga pelaksanaan bulan puasa pada bulan Ramadan ini, pelaksanaan puasa yang kita lakukan, kita barengi dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan bulan puasa, bulan Ramadan itu dengan penuh iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Nah, itulah makanya kenapa bulan ini kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk melaksanakan satu bulan penuh. Kemudian nama yang ketiga dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Qiyam, yaitu bulannya sholat malam. Karena pada bulan Ramadan ini ada sholat yang dikhususkan dilaksanakan malam, yang dianjurkan, disunnahkan kepada kita untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah sholat tarawih, atau juga bisa salah satunya juga sholat witir. Di samping sholat-sholat yang dianjurkan qiyamul lail yang lain, khusus pada bulan Ramadan ada sholat tarawih yang disunnahkan untuk tetap kita laksanakan setiap malam sholat tarawihnya. Nah, ini merupakan bulan kemuliaan dari Ramadan yang ketiga. Kemudian penamaan yang keempat dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Doa atau bulannya doa. Pada bulan Ramadan Allah menganjurkan, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa kepada Allah. Memperbanyak doa pada bulan Ramadan adalah salah satu hal yang diwajibkan atau salah satu hal yang dianjurkan. Karena pada bulan Ramadan ini Allah mendengarkan doa-doa yang tulus, doa-doa yang akan diijabah oleh Allah. Maka dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa pada bulan Ramadan ini. Doa yang paling dianjurkan adalah doa tentang pengampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Adapun nama lain yang kelima dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Rahmah, yaitu bulan rahmat. Kenapa disebutkan bulan ini adalah bulan rahmat? Karena begitu banyaknya rahmat Allah yang turun pada bulan ini kepada kita umat Islam khususnya. Di antara rahmat Allah yang diturunkan itu adalah salah satunya rahmat tentang pengampunan dosa kepada umat Islam. Seperti hadis yang sudah disampaikan tadi, bahwa Allah akan mengampuni dosa setiap hambanya yang mendirikan Ramadan ini dengan iman dan penuh dengan pengharapan kepada Allah. Selain nikmat pengampunan dosa, rahmat yang lain yang Allah turunkan di dalam Ramadan ini adalah rahmat kesehatan, keselamatan, dan rahmat ketakwaan kepada setiap orang yang menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Nah, di antara rahmat yang disebutkan tadi masih banyak rahmat yang lain yang Allah turunkan pada bulan Ramadan ini.
Ramadan ini memang penuh dengan ujian. Ujian puasa menahan hawa nafsu dari segala perbuatan yang mengandung unsur yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala lapar dan minum, dan menahan diri dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Itu merupakan ujian yang diberikan kepada umat Islam yang menjalankan puasa. Tetapi di balik ujian itu, yakinlah kita, berharaplah kita kepada Allah akan ada satu rahmat, dua rahmat, dan bahkan beribu-ribu rahmat yang Allah turunkan kepada kita jika kita melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini. Salah satu juga rahmat yang Allah turunkan pada bulan Ramadan ini adalah hambanya yang melakukan kebaikan amal ibadah pada bulan ini akan Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat dari pahala di hari-hari yang lain. Dan bahkan ada yang dilipat gandakan menjadi 700 lipat dari pahala tersebut. Seperti pahala bersedekah, di mana jika kita bersedekah pada bulan Ramadan ini dengan penuh niat yang tulus kepada Allah, Allah akan melipat gandakan kebaikan 700 kali lipat. Nah, itulah beberapa penamaan yang disematkan kepada bulan Ramadan yang mulia ini. Sehingga dari penamaan-penamaan itu, yakinlah kita dan kita akuilah bahwa bulan Ramadan ini memang penuh dengan rahmat dan maghfirah serta penuh dengan berkah dari Allah. Sehingga bulan Ramadan ini sering kita katakan dengan Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Yaitu kita simpulkan tadi, nama yang pertama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak tilawah Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kemudian Syahrul Syam, kewajiban umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah hal yang mutlak yang harus dilaksanakan. Kemudian nama yang ketiga Syahrul Qiyam, pelaksanaan sholat-sholat malam yang sangat dianjurkan di dalam bulan ini. Kemudian ada Syahrul Doa, perbanyaklah doa pada bulan ini, terutama doa pengampunan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa yang besar, yang kecil, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian yang terakhir adalah Syahrul Rahmah, yaitu bulan rahmat. Semoga dengan amal ibadah yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan pada bulan ini, Allah terima segala amal ibadah kita. Mari kita barengi dengan niat yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala sematalah kita melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan ini, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan rahmat yang Allah janjikan kepada kita, yaitu rahmat maghfirah, rahmat ketakwaan, dan juga rahmat keselamatan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang mendapat predikat takwa setelah berakhirnya Ramadan ini. Semoga kita dilimpahkan selalu dengan kesehatan dan keselamatan dan hidayah untuk melaksanakan ibadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada seluruhnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.